warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Bayi Kudus tahun 2023 segera dimulai. Yang terhormat Ibu Afiani Prawono, Magister Pendidikan, serta Bapak Ibu Guru dan staf SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang bertepatan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dengan untayan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, penyampaian materi menempati acara kedua, acara ketiga tanya jawab, acara terakhir penutup. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, menempati acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah pada acara pembukaan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Afiani Pramono, Magister Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Terima kasih untuk Ibu Munadiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu mau mengikuti acara saya, yakni diseminasi kegiatan guru penggerak, yakni dengan modul 1.4 budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi yang kurang lebih selama 2 bulan saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak. Dalam kesempatan ini yang ingin saya informasikan adalah mengenai budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ketika mau saya mulai, otomatis kita ada kesepakatan kelas. Jadi itu juga yang diberikan oleh BBGP bahwa ketika kita mau memulai diskusi, ketika kita mau mulai mengajar, perlu adanya kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas, Bapak Ibu di depannya sudah ada sticky note. Nah, di situ bisa ambil satu lembar, lalu kemudian ditulis kesepakatan dalam diskusi ini. Mungkin Bapak Ibu mau menuliskan diskusi ini nanti tidak boleh tegak, boleh saja. Atau mau menuliskan dalam diskusi waktunya jangan lama-lama, itu juga boleh saja. Kalau sudah ditulis, bisa langsung ditempelkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti juga bisa dipraktekkan di kelas kita saat kita mengajar. Fungsinya apa? Kesepakatan kelas itu supaya anak-anak kita ketika dia tidak sesuai dengan apa yang disepakati, dia akan menerima konsekuensi yang sudah dibuat mereka sendiri, disepakati mereka sendiri. Kalau sudah bisa ditempel. Nempel. Ya, terima kasih Pak Edri, Bu Fitri. Tidak apa-apa. Jadi ini juga nanti bisa kita lakukan Bapak Ibu ketika mau memulai pembelajaran di kelas. Bagi yang jam-jam di awal, nanti kita bisa membuat kesepakatan. Misalkan saja ketika pembelajaran itu anak tidak boleh makan dan minum. Nah, itu merupakan kesepakatan bersama di kelas tersebut yang menjadi tanggung jawab di kelas tersebut juga. Terima kasih. Ada beberapa yang sudah tertempel. Salah satunya saya bacakan ya. Dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Boleh. Diskusi
diskusi ini berlangsung to the point, boleh sersan. Selama diskusi tidak boleh meletakkan kepala di meja alias ngantuk. Semangat ya. Dalam diskusi santai saja, santai dan serius. Tenang Bapak Ibu, kita saling berbagi informasi, ya, berkolaborasi. Jadi kita memang tipenya sersan, santai tapi serius. Jadi langsung saja kesepakatan kelas ini sudah kita tempel, berarti sudah ada apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau muridnya 36 ya, berarti levelnya 36. Iya Bu. Dan dibacanya kapan? Tidak usah, bacanya tidak usah langsung 36 serentak, tetapi mungkin hanya perwakilan. Jadi falsafah Ghadi itu seperti itu. Pembelajaran yang pertama adalah berpihak pada anak, salah satunya membuat kesepakatan seperti ini. Langsung saja Bapak Ibu, yang akan saya diseminasikan atau saya berikan informasi adalah mengenai disiplin positif dan paradigma pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Kelima, keyakinan kelas atau kesepakatan ini. Keenam, motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu ada yang setuju, boleh, yang tidak setuju itu juga diperbolehkan. Bapak Ibu, di situ ada 3 pertanyaan pemantik. Hukuman mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu dalam poin 1 itu ada yang setuju dengan pernyataan tersebut? Mendisiplinkan anak itu saya setuju, tapi kata-kata hukuman itu kelihatannya kok terlalu kejam. Oke, kata-kata berupa hukuman itu seperti kejam begitu ya, menurut Budian Sumpa. Apa langsung tidak usah hukuman tapi langsung pendisiplinan anak. Pendisiplinan anak. Terima kasih Budian atas masukan dari pertanyaan pemantik ini. Kalau dihukum itu kesannya kriminal. Iya, itu nanti yang perlu kita pelajari Bu. Ternyata hukuman, restitusi, konsekuensi itu beda. Ya. Setelah yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak ya untuk hal ini? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa enggak ya? Setuju ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk yang kedua yang dipelajari dalam budaya positif ini adalah nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol. Saya ambil yang penting-penting ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah kasus, ya. Semisal ada 2 orang anak A dan B. Jika anak A itu tadi menggenggam kertas yang sudah ditulisi, ya sudah ditulisi dia genggam, kemudian yang B itu mencoba untuk merebut. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan si A? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Ada beberapa banyak perasaan, marah, mempertahankan diri. Ada yang pasrah ya Pak Nova? Jadi pada intinya anak itu memiliki kekuatan dalam diri. Dia itu akan merebut yang menjadi haknya. Okay. Nah, maka dari itu apa sih yang menjadi falsafah Ki Hajar Dewantara? Bahwa kita seorang pendidik itu pada dasarnya memang memfasilitasi anak. Anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alatnya. Lalu kita tidak boleh memaksakan. Oh, anak ternyata mau menjadi seorang dokter, tapi tidak usah dipaksakan. Biarkan dia mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu Bapak Ibu untuk kesimpulan paradigma Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan poin penting juga Bapak Ibu ketika kita mengajar di kelas, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Maka dari itu, dari kurikulum Merdeka kita memperkenalkan
mencantumkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Salah satunya ada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini juga Bapak Ibu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin agak terlalu cepat ya saya menerangkan ya Bapak Ibu. Ya to the point. Ternyata hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Seperti contohnya yang di atas, lari mengelilingi lapangan basket 20 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, ge? Itu adalah hukuman. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat bagi yang terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Yang konsekuensi yang itu Bu, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada aturan di awal. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia akan membersihkan. Konsekuensinya apa ketika dia menyenggol? Berarti dia membersihkan. Konsekuensinya apa ketika dia mencoret-coret tembok? Berarti dia akan membersihkan tembok tersebut. Itu yang namanya konsekuensi. Ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya Pak Safa sebagai guru sebelumnya saya mau bertanya dulu. Pernah tidak Pak Safa memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa? Pernah Bu. Pernah. Yang apa, hukuman atau konsekuensi? Biasanya ketika anak telat, biasanya kalau masuk dalam kelas itu biasanya pertama saya suruh membaca Asmaul Husna. Karena anak itu tadi kan telat masuk. Yang kedua saya tanyai sudah sholat duha apa belum? Biasanya saya suruh sholat duha. Biasanya sudah menjadi kontrak belajar sebelum kita mulai pembelajaran di awal semester, biasanya seperti itu. Oh iya, berarti sudah ada kontrak kesepakatan di awal. Bisa dimasukkan pada konsekuensi ya Pak ya. Berarti dalam hal ini hukuman memang tidak diterapkan kepada siswa-siswi kita, tetapi memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Yang dinamakan itu adalah konsekuensi. Oke, luar biasa sekali Pak Safa, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu lagi ada yang pernah tidak yang memberikan hukuman atau konsekuensi? Bu Fitri ya? Ceritakan sedikit pengalaman Ibu. Saya nggak tahu itu termasuk hukuman apa konsekuensi. Biasanya itu anak memang sebenarnya semua Bapak Ibu guru seperti ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dilarang menggunakan HP kalau tidak disuruh Bapak Ibu guru. Kalau misalnya masih ada anak yang menggunakan HP, memang diambil oleh guru yang bersangkutan seperti itu. Jadi anak itu sudah tahu. Itu termasuk kalau saya tegur itu konsekuensi. Iya Bu. Sudah ada dalam peraturan. Iya betul, karena memang mungkin dari kesepakatan ya, kesepakatan di awal sudah ditentukan, disepakati bersama-sama. Monggo Bu Ika, Bu Prawita, disepakati bersama-sama bahwa sebelum memulai pelajaran mohon HP-nya dinonaktifkan ya. Jadi itu tidaklah hukuman, tapi memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Terima kasih Bapak Ibu, berarti kita sudah menerapkan hal tersebut kepada siswa-siswi kita. Yang restitusi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kemarin hari Jumat saya sudah dibantu tulis untuk membuat video dengan menyelesaikan kasus mengenai segitiga restitusi ini. Ada contohnya Bapak Ibu, saya perlihatkan videonya sambil Bapak Ibu menikmati jajan yang sudah tersedia. Bapak Ibu, ini ada cuplikan video penerapan segitiga restitusi. Bagi kita yang mau
memecahkan permasalahan siswa, ya tidak hanya guru BK, tapi bagi kita semua pengajar. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Bisa disaksikan terlebih dahulu. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Saya di tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi itu, yang pertama adalah mengenali identitas, menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu pada siswa kita. Kemudian memvalidasi tindakan salah. Sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Ini saya hanya menyampaikan ya Bapak Ibu apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan. Semoga nantinya bisa Bapak Ibu juga praktekkan kepada siswa. Jadi tidak semata-mata kita menjadi seorang penghukum, ya kamu ini salah. Tidak, tapi kita sempurnakan dulu. Oh, keyakinan kelas kamu, kesepakatan kelas kamu adalah seperti ini. Mari kita kaji bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sudah dalam sesi ini sudah ada gambaran nggih apa itu yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya intinya, nggih Bu Fat, monggo. Saya mau mengatakan ada hukuman, Konsekuensi, restitusi. Nah, ini tadi kan gini, contoh saya tadi di awal ketika dihukum 10 kali lalu lapangan itu hukuman. Kemudian ketika disuruh membersihkan rumah itu konsekuensi. Tadi juga disebutkan bahwa yang namanya konsekuensi itu ketika di awal sudah ada kesepakatan. Bisa jadi kan ketika dihukum 10 kali lalu lapangan ketika itu sudah kesepakatan juga bisa masuk konsekuensi. Jadi ada kriteria yang namanya hukuman atau konsekuensi itu ada kriterianya. Atau kalau saya pertama tadi kan berarti kalau di awal dengan kesepakatan itu berarti ya konsekuensi seberat apapun konsekuensinya kayak gitu. Iya Bu. Berarti begini titik beratnya di sini. Kalau hukuman itu langsung seketika itu dan dia itu memang mengarah pada satu fokus. Jadi guru di sini tidak mau dibantah istilahnya. Dia maunya, oh kamu telat, ya wes kamu lari. Tetapi kalau konsekuensi di sini, kamu sudah tahu kan kemarin itu kesepakatannya bagaimana. Kalau telat harus lari 10 kali. Oh, berarti dia sudah tahu, si anak juga sudah tahu bahwa oh ya kemarin saya kan buat kesepakatan, sudah tahu, udah diinformasi. Nah, jadi sama-sama lari, cuma yang satu secara langsung, yang satu itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Oke, sama-sama membersihkan tumpahan, ya Bu ya. Tapi yang satu sudah dari awal itu sudah ada kesepakatan, pokoknya harus bersih. Kalau nggak bersih, kamu nanti akan ada konsekuensinya. Tapi kalau kamu menumpahkan, kamu jadi harus langsung membersihkan. Itu namanya sebuah hukuman. Oke, ya, terima kasih Bu Fat. Seperti kesepakatan yang tadi sudah Bapak Ibu maju, nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai positif. Ya, misalkan di kelas itu mengapa sampul buku harus berwarna coklat semua? Pasti ada nilai positifnya. Nilai positifnya adalah kesederhanaan, ya. Nah, kesamaan. 5 posisi kontrol. Ini yang tanpa kita sadari dan hal ini itu penting untuk kita. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kita mendidik sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Sedangkan yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu, saya tampilkan video sekali lagi supaya kita bisa mengerti kira-kira itu kita di posisi mana. Terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Semoga kita bukan Ibu posisi dan itu. bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa Jangan minta jantungan. dikasihani bapak ibu. Bapak kepala sekolah. Biar anaknya tuh merasa bersalah. Maaf ya Bu, Membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat Itu posisi lagi. teman bapak ibu. Bikin seneng ibu. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah seperti itu juga pengalaman pada siswa. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di Ada sini dorongan-dorongan eksternal. Jadi ketika sehingga anak lain waktu berbuat salah, bisa dia yakin berpikir, bu guru A pasti nanti akan membela saya. Nah, karena dia itu sudah merangkul, ibaratnya saya kan dekat, kita kan friendly sama bu itu. aku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat Bapak Ibu, posisi pemantau. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau ini Posisi hanya pemantau mengingatkan, mengandalkan tidak penghitungan ada atau solusi. data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, itu tadi yang terakhir adalah posisi manajer. Di akhir kegiatan ini Bapak Ibu, kira-kira 5 posisi kontrol tadi yang Bapak Ibu sering terapkan ketika bersama dengan anak, posisi yang keberapa ya Bapak Ibu? Campur-campur. Saya minta refleksinya 2 orang saja, monggo saged ke depan. Refleksi mengenai kegiatan ini. Posisi saya selama ini selama menjadi guru di SMA 1 Bayu, mungkin ada saatnya saya berposisi sebagai penghukum. Iya, karena saya sesuaikan dengan karakter siswanya itu. Kalau untuk itu juga posisi saya juga bisa menjadi teman. Ya kembali lagi ke karakter siswanya. Jadi tidak bisa saya memposisikan diri menjadi hanya satu saja. Mungkin hanya sebagai teman atau pemantau atau manajer. Tapi disesuaikan dengan kasusnya apa dan karakter siswanya bagaimana. Terima kasih Bu Un, karena memang kita menyesuaikan karakter siswa kita itu banyak Bu. Jadi kalau memang karakter siswanya agak
keras, ya kita tetap bisa bagaimana sih menjadi pemantau atau menjadi manajer atau yang lainnya. Terima kasih Bu Umun. Satu lagi monggo Bu Lis. Terima kasih Bu Afi atas materinya sangat bagus sekali ya. Saya di sini sebagai guru BK karena guru BK itu ada apa ya istilahnya, kayak kita tidak bisa menghukum anak, tidak boleh menyalahkan anak, jadi tidak ada anak yang salah. Jadi di sini tugas saya sebagai guru BK pribadi adalah membimbing anak. Maka untuk kesepakatan, restitusi dan hukuman tadi itu kalau di dalam BK itu lebih ke konsekuensi sama restitusi gitu ya. Untuk yang ini tadi yang posisi 5 kontrol itu kalau di BK hukuman itu jarang dilakukan, memang nggak boleh kita itu menghukum anak itu nggak boleh karena memang ada ilmunya juga. Ini lebih ke membuat orang merasa bersalah, kadang juga betul apa yang disampaikan dulu, yaitu kita melihat karakter anak, tapi kami di BK itu lebih ke pemantau ya Bu ya, manajer. Jadi kalau ada anak yang salah kita lakukan pendekatan dulu karena harus kita cari kenapa anak itu melakukan kesalahan seperti itu. Kita runtut ke belakang, kita flashback ke belakang kenapa anak itu melakukan seperti itu. Kita melakukan pendekatan sampai kita mendapatkan permasalahan yang harus diselesaikan dengan si anak tersebut. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Lis, luar biasa sekali. Bapak Ibu mohon aplausnya buat rekan-rekan kita yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini, diskusi hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyimpulkan? 5 posisi itu kan memang seperti kata Bu Munawarah tadi itu kan dia tergantung dengan anak. Nah itu mungkin kita bisa melihat sejarah anak tersebut. Pendisiplinan anak itu kan mulai dari dini. Jadi sebenarnya 5 posisi itu bagusnya itu memang dipelajari guru, terutama guru TK dan juga guru SD. Karena anak kecil itu kalau sudah contoh misalkan ya diajari membuang sampah membuang sampah pada tempatnya, itu kan kalau diajari sejak dini, misalkan umur sekitar 2 tahun lah, 2 tahun itu mesti kalau dilaksanakan terus menerus sampai SMA pun, sampai tua pun terbiasa. Tapi kalau misalkan dari keluarga atau dari dari sekolahnya itu kurang getol bahasanya ya, kurang sering diingatkan, itu mungkin ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi ya, itu tidak semata-mata posisi itu untuk yang diajarkan ini kan juga. Jadi pembiasaan mulai kecil ya Bu, supaya tercipta budaya positif. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Jadi kita sepakat ya Bu, ketika mau memasuki kelas atau mengawali pembelajaran tetap adanya kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Dan juga kita perlu banyak mengenai posisi kontrol ini karena kita adalah seorang pendidik yang ranahnya memang untuk berpihak kepada anak, kolaboratif pada rekan sejawat dan juga selalu berinovatif. Saya serahkan lagi untuk moderator untuk menutup acara ini. Materi yang sangat bagus ya bagi saya. Wah, baru ini saya mendengar bahwa seorang guru itu tidak boleh jadi penghukum, akan menjadi dendam kesumat di dalam diri siswanya. Ternyata begitu ya. Baru tahu keren ya. Ternyata ada dendam kesumat ya. Ini ada siswanya juga ternyata ya. Ternyata siswa saya loh itu. Kamu dendam kesumat sama saya enggak? Dendam kesumat ini ya. Itu pengaji juga itu ya. Betul-betul materi yang sangat bermanfaat terutama bagi Bapak Ibu yang posisi kontrolnya masih belum mencapai posisi kontrol 5, yakni sebagai manajer yang memfokuskan kepada keyakinan kelas. Tapi angel Bu Ibu, angel ya. Tapi bismillah ini keyakinan kelas berarti semua harus disepakati dari awal.
seberat apapun, seperti ketika Bu Fatimah, jadi seberat apapun sepakatilah dari awal sehingga anak bisa melakukan konsekuensi dengan ikhlas gitu ya. Demikian materi yang sangat istimewa di pagi ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bisa diaplikasikan, ya, bisa diaplikasikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian diseminasi budaya positif oleh Ibu Afiani Pramono, Magister Pendidikan di SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan dari posisi kontrol tadi yang Bapak Ibu biasa atau sering dilakukan di kelas,